hormati seluruh rekan-rekan dari bidang pembinaan pendidikan SMP yang hadir pada kesempatan malam ini, seluruh rekan-rekan kepala sekolah jenjang SMP baik negeri maupun swasta yang hadir pada kesempatan malam hari ini, rekan-rekan operator dapodik dari seluruh satuan pendidikan jenjang SMP se-Kabupaten Sanggau yang hadir, rekan-rekan konsultan yang telah membantu kami selama 1 tahun ini yang hadir juga dalam kesempatan kali ini, kemudian rekan-rekan narasumber dari Direktorat SMP yang sudah hadir, cuma lagi ganti pakaian. Terima kasih sudah bisa memenuhi undangan kami. Siapa lagi? Semua seluruh undangan yang tidak dapat kami ucapkan, tidak dapat kami sebut satu persatu. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya. Semoga kita semua Bapak Ibu ya selalu sehat, baik jasmani, rohani dan finansial kita, amin. Itu selalu pesan buat kita semua. Kita bersyukur Bapak Ibu, pada hari ini kita dapat berkumpul di Hotel Cini Pontianak ini untuk mengikuti bimbingan teknis penguatan sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP tahun 2024 yang mungkin ini adalah pertama kali kita lakukan di luar kota Sanggau. Oleh Bapak Ibu ya, terima kasih atas dukungan full dari Bapak Kepala Dinas serta Pak PLT Bupati yang membuat kegiatan ini bisa kita laksanakan di Pontianak. Kalau kita lakukan di Sanggau itu sudah biasa ya Bapak Ibu, kita lakukan di Pontianak agar Bapak Ibu memperoleh nuansa baru ketika nanti menerima materi dari teman-teman Direktorat SMP. Kenapa ini kami pandang perlu Bapak Ibu? Karena kita tahu kemampuan anggaran APBD Kabupaten Sanggau kita tidak terlalu besar, apalagi kalau kita harus melakukan perbaikan, rehabilitasi atau bahkan pembangunan sekolah-sekolah baru kita khususnya pendidikan SMP, itu sangat anggaran yang ada itu sangat kurang, sehingga dana fisik merupakan salah satu sumber dana utama bagi kita agar dapat memperbaiki sarana prasarana sekolah Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita perlu mengadakan kegiatan ini. Kenapa? Karena tiap tahun dari puluhan usulan kita di DAK itu, yang lolos itu paling hanya tidak sampai setengahnya Bapak Ibu. Untuk informasi Pak Bupati, Pak Kadis, untuk tahun ini di tahun 2024 bidang SMP memperoleh DAK fisik itu sekitar 21 M yang terbagi di 8 sekolah penerima. Artinya dari usulan kita kemarin tahun 2023 yang hampir mungkin 20 sekolah hanya lolos 8. Artinya ada permasalahan nih. Terima kasih kawan-kawan dari Direktur SMP bisa hadir. Ada Pak Erwan dengan Mas siapa lupa saya. Ya. Nanti teman-teman ini akan memberikan informasi pada kita besok hari. Artinya begini Bapak Ibu, ada yang perlu kita perbaiki bersama. Karena satu-satunya sumber data yang digunakan untuk pengusulan DAK adalah dapodik. Kalau dapodik kita clear, benar, insya Allah usulan kita pasti clear. Tetapi ternyata usulan kita merasa di dapodik kita ini sudah benar nih, sudah oke nih. Ketika diverify oleh teman-teman direktorat, enggak, ada yang miss. Artinya besok ketika kita masuk materi, saya mohon teman-teman proaktif, baik kepala sekolahnya maupun operator dapodiknya, khususnya bagi yang merasa sekolahnya ini belum lolos, padahal sudah memperbaiki dapodiknya. Nanti kita harus banyak diskusi ya teman-teman dari direktur SMP, kita lihat, kita bedah. Kenapa sekolah ini lolos, kenapa sekolah ini tidak lolos? Mungkin yang akan kita jadikan praktik baik ya Mas, seperti kesepakatan tadi, mungkin sekolah-sekolah kita yang lolos. Kenapa ini bisa lolos, kenapa ini tidak lolos? Jadi teman-teman sekalian, saya mohon ikuti kegiatan ini dengan serius walaupun santai, agar hasilnya baik
baik buat kita semua, baik buat Bapak Ibu, dan khususnya baik buat peningkatan sarana prasarana pendidikan kita di Kabupaten Sanggau. Mungkin itu teman-teman sekalian sedikit laporan dari saya, Pak Kadis, Pak Bupati. Semoga nanti Pak Kadis dan Pak Bupati bisa memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita semakin baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya teman-teman kepala sekolah dan operator dapodik. Jadi keberhasilan dapodik ini berada di tangan Bapak Ibu semua, karena kita tahu data dapodik diinput oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Muhammad. Selanjutnya, nanti kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Alidius MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Pada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih waktu diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik? Ini agak masih capek? Nah ya, mungkin ada yang berangkat kemarin ya. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Bupati Sanggau, ya Bapak Dr. Andes Dokter, yang juga merantau wakil Bupati Sanggau. Bapak Bupati ya, karena beliau mendapat perpanjangan jabatan yang sekarang dari kemarin PLT mungkin bisa jadi bupati, seperti itu statusnya. Ya. Baik, dan saya hormati narasumber dari Kementerian Pendidikan. Selamat datang di Pontianak, ya, yang mungkin kesekian kali bisa hadir di sini. Yang saya hormati rekan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus bidang SMP, ya, yang sudah mengerjakan kegiatan hari ini. Yang berbahagia Bapak Ibu Kepala Sekolah khusus jenjang SMP, ya, beserta operator dapodik bidang SMP yang bisa hadir malam ini. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya dari jumlah yang kita undang. Yang saya hormati juga pengawas yang kita undang, khusus pengawas SMP, tingkat SMP ada 6 orang ya, termasuk juga para konsultan yang membantu kami dalam hal perencanaan ya, juga pengawasan di bidang SMP khususnya yang bisa hadir hari ini, beserta seluruh rekan-rekan yang hadir dari wartawan ya, juga ada hadir dari Humas yang mendukung kita hari ini. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan hari ini tadi sudah dijelaskan ya oleh Kepala Bidang SMP mengapa kegiatan tahun ini ya di awal tahun ini bisa terlaksana lebih cepat ya, karena ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dari awal. Jadi Bapak Bupati ya, Bapak Wakil Bupati, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa peserta kegiatan fintech malam hari ini ya jumlahnya cukup banyak. SMP ada 123 ya, dikali 2 karena kepala sekolah dengan operator, ditambah pengawas ya, ditambah juga rekan-rekan yang lain, jadi jumlahnya hampir mencapai 250 orang. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya. Nah, ini mungkin pertemuan yang cukup
cukup banyak untuk dilaksanakan. Nah, mengapa Bapak Ibu ya kami undang hari ini, mengapa di tempat ini ya, tadi sudah dijelaskan karena memang saya ingin Bapak Ibu ini punya semangat yang lebih. Di tahun 2024 Bapak Ibu harus ya lebih semangat lagi. Dunia pendidikan di Kabupaten Sanggau harus lebih bergiat lagi. Seperti itu. Ya, makanya di awal-awal dengan izin Bapak Bupati ya sudah memberikan kita anggaran untuk salah satu tujuannya adalah pengembangan kapasitas, peningkatan kemampuan dalam mengelola ya dunia pendidikan menjadi lebih baik. Nah, BIMTEK ini Bapak Ibu ini sangat penting. Ya, sangat penting. Mengapa? Karena dengan BIMTEK inilah kita bisa mengubah paradigma, mengubah pola pikir, pola kerja yang mungkin Bapak Ibu lakukan selama ini secara rutin ya sudah dilakukan, tapi memang perlu harus ditingkatkan. Nah, mengapa di awal ini BIMTEK kami fokuskan pada BIMTEK terkait sarana pendidikan bidang SMP ya, karena tadi sudah disampaikan ya bahwa salah satu indikator keberhasilan kinerja di bidang pendidikan, bagaimana kita mengembangkan dunia pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan kita menjadi lebih baik ya, harus didukung oleh beberapa hal ya. Yang pertama tentunya memang kita membutuhkan sumber daya manusia, SDM pendidikan yang cukup ya, yang lengkap, baik tenaga pendidik maupun non pendidikan. SDM-nya yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu yang juga menjadi faktor penentu ya supaya pendidikan kita bisa berjalan dengan baik adalah ketersediaan sarana prasarana, SAPRAS penunjangnya. Ada mungkin Bapak Ibu ya ingin menciptakan pendidikan yang bermutu, berkualitas, tetapi sarananya, rumah sekolahnya masih amburadul, masih berantakan. Nah, seperti itu ya. Maka ini menjadi prioritas kita yang harus kita perhatikan bersama. Pemerintah daerah Bapak Ibu ya, pemerintah Kabupaten Sanggau dalam kurun waktu terakhir ini sudah sangat fokus ya, fokus untuk memperbaiki sarana-sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Sanggau. Tetapi kendala kita adalah keterbatasan anggaran yang ada di kabupaten kita. APBD kita 1 tahun ya hanya di angka 1,6 triliun. Dari angka itu PAD-nya berapa? Hanya sekitar 100 ya, sekarang mungkin sekitar 120 miliar ya. DAU-nya berapa? DAK-nya berapa? Nah, sehingga memang perlu kita dorong ya untuk memperbanyak, menguatkan ya sektor lain yang bisa mendukung pembangunan kita yang mungkin anggarannya masih tersedia banyak, yaitu berasal dari DAK yang berasal dari dana pusat. Kalau DAU kita sudah jelas Bapak Ibu ya, karena kita DAU itu sudah ditetapkan oleh kementerian ya sesuai dengan indikator yang ada di daerah. Begitu juga dengan PAD. Nah, sehingga memang perlu kita dorong dan ini bisa menjadi salah satu solusi ya untuk mengatasi keterbatasan anggaran pendidikan ya, terutama terkait
penyediaan sarana prasarana. Kita sudah banyak membuat usulan, ya, membuat perencanaan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan dari awal tahun. Ya, kita sudah melakukan berbagai cara, karena perencanaan ini adalah hal yang utama, ya, dalam pengusulan anggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk pengusulan DAP Bapak Ibu kita dibatasi dengan waktu, ya. Nah, untuk tahun depan usulan DAP kita selalu disampaikan, diverifikasi, diverbal, ya, oleh kementerian, diberi petunjuk sampai dengan 31 Maret, ya. 31 Maret itu sudah harus clear, harus selesai. Nah, makanya BIMTEK ini kami lakukan, ya, di bulan Januari ini, sehingga kita masih punya waktu untuk merencanakan, menyiapkan, memperbaiki data-data yang memang diperlukan untuk pengusulan ini. Ini sangat penting, ya, kami menganggap ini penting karena inilah yang nanti, ya, bisa menjadi harapan utama pemerintah daerah untuk mendapatkan anggaran dari pusat melalui DAK dan alokasi khusus itu. Nah, karena Bapak Ibu tadi sampaikan, ya, kalau kita mengharapkan DAU kita sangat terbatas. Memang anggaran pendidikan sudah ditetapkan, ya, minimal 20%. Sanggau ini di bawah pimpinan Pak Bupati, ya, Pak PH kemarin, sekarang dilanjutkan oleh Pak Yohanes Orton, anggaran pendidikan kita sudah 32%, di atas rata-rata yang dipersyaratkan nasional. Ya, tetapi dari 32% itu Bapak Ibu, ya, mungkin 80%-nya, ya, 70-80% itu digunakan untuk membiayai, ya, operasional SDM, PNS, ya, guru, dibayarkan untuk gaji guru, sertifikasi, tunjangan, dan lain-lain. Nah, mungkin hanya sekitar 20-30% yang bisa dialokasikan untuk Sapras, untuk sarana prasarana ini. Nah, makanya semua usulan Bapak Ibu, ya, terkait dengan perbaikan Sapras tidak otomatis bisa dipenuhi, karena kita melihat prioritas-prioritas mana yang harus didahulukan, seperti itu. Nah, tetapi melalui DAK ini, ya, ini sebenarnya peluang yang sangat besar untuk Bapak Ibu semua, asal memenuhi persyaratan kriteria yang diwajibkan, yang dipersyaratkan oleh bapak-bapak, ya, dari kementerian yang akan memberikan nanti di bimbingan teknis ini, ya, bagaimana menyiapkan data-data itu supaya data-data yang Bapak Ibu sampaikan, ya, betul-betul menjadi dokumen yang valid, yang lengkap, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa ditindaklanjuti. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, di era sekarang kita sudah sepakat menggunakan satu data nasional, ya, jadi one data sekarang. Nah, dunia pendidikan data satu-satunya, ya, yang menjadi rujukan dari pusat sampai ke daerah, dan tentunya terkait juga termasuk bagaimana DAP ini bisa disetujui, ya. Satu-satunya data yang sekarang yang menjadi data nasional adalah Dapodik. Jadi tidak ada lagi data-data lain, ya, yang menjadi rujukan utama. Ya, mungkin ada data-data tertentu yang diminta untuk melengkapi data Dapodik ini. Tetapi yang menjadi data induknya, big datanya adalah Dapodik ini. Maka
kesempatan, ya kita selalu minta Bapak Ibu, Dapodik inilah yang harus Bapak Ibu perhatikan betul. Ya, mengapa hari ini kami mengundang operator Dapodik turut serta dalam bimbingan teknis ini, supaya nanti antara kepala sekolah, operator Dapodik, ya itu memiliki pemahaman yang sama, memiliki komitmen yang sama, tidak lagi ya terjadi kesalahpahaman ya terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mesti memvalidasi, ya, memverifikasi data-data Dapodik di setiap satuan pendidikan Bapak Ibu. Karena data Dapodik itulah tadi merupakan rujukan dasar dari setiap perencanaan yang terkait dengan penganggaran, terkait dengan bantuan-bantuan, ya termasuk juga terkait dengan pengusulan dak. Dapodik itu adalah satu-satunya itu. Kalau Bapak Ibu tidak melengkapi Dapodik itu sesuai dengan kondisi real, ya itu akan ketahuan. Tidak bisa lagi sekarang Bapak Ibu ya asal-asalan. Di Dapodik itu bukan hanya satu item, di situ ada ya berapa data apa. Mungkin saja dari data guru, data siswa, ya yang harus betul-betul valid. Kalau data gurunya itu harus betul-betul diisi. Guru apa, ya guru apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, kualifikasinya apa, ya kualifikasi pendidikannya, kekurangannya apa, termasuk juga sarananya. Nah, ini yang kadang-kadang ya saya juga sudah mulai dari awal bulan Pak Bupati, saya sudah punya program keliling sekolah, ya saya punya program keliling sekolah, saya mengunjungi sekolah-sekolah yang ada sampai nanti ya program akhir tahun ini. Dari beberapa sekolah yang sudah saya kunjungi di 1 bulan pertama ini, ya ada beberapa hal memang yang masih menjadi kegamangan ya dari beberapa sekolah dalam mengisi Dapodik terkait dengan sarana prasarana, terutama terkait dengan kerusakan ya kondisi. Nah, inilah nanti ya melalui momen ini silakan Bapak Ibu identifikasi, ya cari, temukan, sampaikan permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi di lapangan. Diskusikan ya dengan tim dari kementerian, dari fasilitator kita, supaya memang kita bisa mendapatkan data yang valid. Nah, jadi di Dapodik data saprasnya harus Bapak Ibu isi secara detail, ya, secara detail kondisinya. Karena itulah nanti data yang ditarik ya dalam perencanaan pengusulan. Makanya tahun ini kita mengusulkan 20 sekolah untuk mendapatkan DAK. Ya, nah, dari 20 sekolah ya lumayan lah 40%, ya, dan sampai 50%, 40% dari 28 yang terpenuhi. Nah, terima kasih juga kita sampaikan kepada kementerian, ya masih memberi kita 8 dengan total anggaran yang lumayan 21 miliar. Kalau kemarin andaikan 20 usulan kita sekolah itu dipenuhi semua, kita mendapat berapa miliar? Mungkin kita bisa mendapat 50 miliar. Ya. Nah, kalau 50 miliar kita dapatkan untuk 20 sekolah, artinya SMP kita yang 123 ini ya mungkin kondisinya akan lebih bagus, lebih baik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu semua, ya.
operator, karena setelah bimbingan teknis ini ya kami berharap semua sekolah, semua satuan pendidikan harus sudah melakukan perbaikan ya dapodiknya, sudah harus memvalidasi isi dapodiknya ya. Tidak ada lagi alasan operator kami tidak paham, kepala sekolah tidak paham bagaimana mengisi dapodik yang baik, yang benar ya, sesuai dengan persyaratan yang diharapkan. Itu tujuan dari bimbingan teknis kita ya yang dibuka malam ini. Jadi besok harapan saya Bapak Ibu semua betul ya, karena ini untuk Bapak Ibu semua ya. Kita berharap di tahun 2024 untuk tahun 2025 nanti ya, usulan-usulan yang nanti akan kita sampaikan bisa terakomodir semua, yang bisa terakomodir semua, karena memang anggaran DAP ini ya sangat-sangat menyentuh semua kebutuhan dasar dari Satgas kita. Nah, karena biasanya kalau dana DAP ini paketnya lengkap, ya paket lengkap. Kalau di AU mungkin paketnya kita bisa hanya salah satu bagian saja, ya mungkin hanya satu ruang, dua ruang, ruang guru. Tapi DAP ini paketnya cukup lengkap, karena anggarannya juga cukup besar seperti itu. Nah, jadi harapan kami ke depan dan harapan kita semua ya, sekali lagi Bapak Ibu, kami harapkan betul-betul menggunakan kesempatan ini ya, kesempatan yang baik ini untuk betul-betul menggali ya pengetahuan terkait dengan bagaimana ya Bapak Ibu dalam pengusulan DAP tahun 2024 terkait sarana prasarana pendidikan ya, terkait bagaimana kaitan antara usulan DAP dengan dapodik ya, di mana sih kelemahan kita yang masih ada, sehingga bisa kita perbaiki ya. Harapannya ya setelah ini Bapak Ibu semuanya paham ya, paham saling belajar gitu. Baik Bapak Bupati ya, yang kami hormati Bapak Ibu semua. Jadi itu mengapa saya setuju ya untuk meeting kali ini kita laksanakan di Pontianak seperti itu. Nah, sehingga ya pemahaman kita harus terbuka. Bapak Ibu juga bisa sekalian refleksi. Nah, tidak juga harus berputar terus ya dengan sekolah-sekolah Bapak Ibu yang mungkin banyak berada di daerah pelosok ya, berada di kecamatan-kecamatan, berada di lokasi-lokasi yang jauh dengan kondisi yang mungkin banyak yang masih penuh dengan kekurangan ya, baik dari aspek tenaga ya, gurunya, tenaga pendidik, tenaga penunjang ya, seperti operator, seperti EU dan lain-lain ya, termasuk juga sarana prasarananya yang masih perlu mendapat perbaikan. Mungkin itu Bapak Ibu, beberapa hal yang disampaikan Bapak Bupati ya. Kami berharap nanti Bapak Bupati bisa memberikan arahan, memberikan beberapa hal untuk penguatan dari Bapak-bapak, ibu-ibu guru kita ya, termasuk para operator dapodik, supaya lebih semangat lagi ya, supaya lebih giat lagi untuk bekerja ya, untuk menciptakan generasi kita ya, menciptakan sekolah-sekolah kita, menciptakan murid-murid kita menjadi sekolah-sekolah yang bermutu, berkualitas ya. Mari kita harapkan anak-anak kita siap untuk
menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau tidak perlu kita persiapkan sekarang, ya Indonesia Emas tahun 2045, ya, kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, tapi kalau kita sudah komitmen, ya karena pemerintah sudah menetapkan RPJPD-nya, ya rencana pembangunan jangka panjang Indonesia sampai 2045 adalah Indonesia Emas. Ya maka salah satu indikator yang harus kita penuhi, harus kita perbaiki adalah kualitas pendidikan. Ya, mudah-mudahan di tahun depan anggaran pendidikan semakin lebih baik bertambah. Ya, karena kemarin Bapak Presiden pada saat menyampaikan pada saat hari perguruan tinggi ya itu beliau menyatakan anggaran pendidikan akan ditambah. Nah, mudah-mudahan sampai ke bawah, ya sampai ke bawah, sehingga memang kita bisa memenuhi kekurangan yang ada di kita semua. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, yang bisa sempat hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita dari kementerian, ya dari Direktorat SMP dan khususnya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang berkenan hadir malam hari ini bersama Bapak Ibu, ya sebuah kebahagiaan Pak Bapak Ibu guru ini bisa bersama Bapak, ya walaupun ini menjelang akhir masa jabatan periode ini, ya tapi kami tetap berharap bisa memberikan semangat untuk kita ya supaya menjadi lebih baik ke depannya. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sekali lagi mohon kesediaan Bapak Bupati nanti untuk menyampaikan beberapa hal, ya menyampaikan hal rencana kepada kita semua, sekaligus membuka acara BIMTEK, ya BIMTEK kita mulai ya supaya besok bisa kita lanjutkan dengan materi ya sampai dengan selesai. Ini ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan BIMTEK ini nanti ya dalam pelayanan kami mungkin ada hal-hal yang kurang, ya yang belum sempurna, ya karena itu baru pertama kita lakukan. Ya, Bapak Ibu bisa memaklumi, ya bisa memaafkan jika ada hal-hal yang kurang. Terima kasih. Saya diri selamat malam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dr. Andes Yohanes Soto SMI selaku PLT Bupati sekaligus membuka acara. Para Bapak Presiden hadirin dimohon tepuk tangan. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Katarino, Bajaran Kasar Kapasian dari Batam. Tuturnya tiawakan yang hidup, maniaga, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, saya hormati para pemateri dari Direktorat SMP Kementerian Pendidikan dan katanya tadi goyang-goyang pesawat karena malamnya nggak sedang, tapi kalau malamnya alau-alau goyang malam dan lihat ada apa? Ya ada bagus gajah malam tuh. Terus siang kan kita lihat buahnya awan. Yang saya hormati para kabin, Pak Tio. Yang saya hormati dan saya banggakan para kepala sekolah, guru, ibu guru, kepala sekolah, para operator,
Kalau besok bangun paginya jangan molor dulu. Bangun cepat, kalau jam 4:30 bangun jangan. Menunggu jam mulainya pitek kan. Kuasai kota Pontianak selama 2 hari. Cuma pikiran ini yang enak jalankan sore, yang masalahnya sore. Tapi kan malam besok udah dulu guys. Jadi masih bisa jalan. Ya, ini Pak jauh-jauh nih. Jadi ya saya mau cek loh. Yang dari SMP pasang ada nggak? Itu SMP-nya agak ke belakang Pak. Jadi kalau udah lihat tuh kiri kanan tuh hutan dan gunung. Benar? Yang suruh ke bawah ada? Ini agak lumayan karena tepi sungai. Yang bagian asam ada? Atap? Nah itu lagi. Lihat yang hari itu sungainya. Yang lagi, yang Sebude kan Sebude tapi agak kesini ya. Ada nggak? Oh, ada belakang sana. Ya kan ada kayaknya. Yang jauh itu ya. Yang jangkang sama di jangkang ada? Ada nggak? Ya, dia agak malu katakan. Nanti kalau bilang orang kampung. Ya, ini apa? Bapak sekalian, tadi sudah dijelaskan Ketua Panitia Penyelenggara kepada Pak Kadis, saya kira sudah cukup sangat jelas ya terkait dengan kegiatan yang malam hari ini mulai kita buka dan besok akan dilaksanakan di Sabari Palu. Materi dari Kementerian juga datang terkait dengan dapat ini. Bapak sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, 10 tahun yang lalu dan seperti ini, waktu sekolah dinas ini pusat memberikan untuk satuan pendidikan SMP SD ini gelombang kita yang baginya. Sudah Pak. Nah hari ini tidak lagi. Memang ada benarnya Pak kita. Khawatirnya barang ini bagus pun nggak minta gitu. Atau ekor-ekor di bawah yang masih bagus malah dibutuhkan, yang parah malah dan diperhatikan oleh dinasnya. Tapi sebenarnya sih agak kok ya. Tapi bisa jadi Pak, karena memang ada komunikasi para kepala sekolah yang sangat terbatas. Dan kemudian jangkauan ke dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan juga mungkin agak jarang ke bawah sehingga tidak bisa melihat situasi real di lapangan. Tadi Pak Kadis sudah ingatkan, saya sudah lapor saya juga, dia sudah mulai melihat dari dekat situasi real di lapangan. Nah kalau saya kemarin waktu kepala dinas saya pernah satu tahun itu rapat besar guru-guru ini 15 kecamatan. Rapat itu sudah Pak Guru. Nah, itu mulai dari PAUD sampai SMA SMK. Jadi pembinaan secara langsung di bawah, termasuk nah lalu kedua penggunaan para operator ini kan memang sejak 10 tahun yang lalu sudah dimulai. Kalaupun memang agak ya menggunakan IT ini kan tidak semuanya secepat itu Pak. Apalagi dibarengi dengan situasi sinyal di lapangan juga sulit. Kalau di Palangpasangnya tidak tahu saja. Mungkin kalau dia pagi itu pergi ke Telkom. Syukurlah sekarang pasang ke Telkom ini hanya berapa menit saja. Ya. Kalau zaman secaman di Telkom, kepala pasar itu 5 jam dari sungai. Itu kalau air normal. Kalau yang tidak normal, mulai dari soto dan tarik motor, udah mulai tertarik kita. Nah sampai kepala pasar itu udah mau jam. Ya. Jadi
sangat sulit. Nah mungkin hari ini ya di dunia IT ini kan sangat diwajibkan para operator menguasai itu, ya tidak ada alasan lain. Nah bagaimanapun perubahan dari waktu ke waktu dapodik ini harus dilakukan, harus dijelaskan Pak Kadis. Karena kalau tidak, ini juga masalah. Biasa SMS Pak, ngapain saya nggak dapat? SMP saya, SD saya ingatkan betul-betul ada poliknya, diperbaiki setiap tahun, diperbaharui dah. Nah, sebuah begitu, ya ada jawabannya. Mungkin ada benarnya saya bilang gitu. Oleh karena itu mungkin intake yang lebih kurang 2 hari ini nanti kita dengar dari komentar ini, di mana yang harus menjadi hal yang prioritas yang dilakukan oleh para kepala sekolah dan juga operator, para konsultan, ya untuk bekerja memang secara baik itu, ya, secara terintegrasi antara dinas pendidikan, lembaga pengelola, kemudian satuan-satuan yang ada di lapangan, ya. Sehingga kita tidak macet gitu. Tadi mereka usulan 20, dapatnya 8, tapi lumayan lah. Nah, tapi mudah tahun depan nanti lebih lagi. Ya. Setelah di teknik kita lihat nanti Pak Kadis apakah ada perkembangan bagus atau malah menurun. Ya. Tapi saya membayangkan yang di bagian asalnya seperti apa. Saya waktu ke bagian asal waktu itu memang desa pelapor sih. Ya, udah jalannya belum kita tembuskan. Ya satu-satunya lewat sungai itu banyak buayanya. Jadi, ya, karena sungai Lampai itu buayanya banyak. Usah main gini, tangannya di perahu kan. Pokoknya sirotol mustaqim gitu. Berdoa ya kan. Kalau motor kecil ini mah. Tapi harapan kita, kalaupun di mana kita berada, tentu kewajiban kita untuk merehabilitasi setiap saat data dapodik ini dibutuhkan. Bapak sekalian, pemerintah daerah dengan September itu visi-misi bagaimana kita meningkatkan sanggup kita ya. Sanggup kita sudah jelas Pak Kadis. Nah, hari ini menjadi tugas yang saya akan kepada Pak Kadis, yaitu bagaimana kita memastikan anak-anak itu sekolah ya, dengan aplikasi siap sekolah itu. Nah, ini juga Pak Kadis harus disampaikan, disosialisasikan kepada satuan-satuan pendidikan yang ada di kabupaten kita ini, sehingga nanti aplikasi siap sekolah ini bisa dipakai dengan baik, sehingga kita bisa mendeteksi anak-anak putus sekolah. Apakah putus sekolah dia lulus tidak, misalnya lulus SD tidak melanjutkan, atau di tengah jalan dia memang tidak menyelesaikan, dan banyak hal mungkin yang juga harus kita ketahui, sehingga terapinya kita bisa lihat. Ya. Kemarin contoh misalnya di COVID itu banyak yang karena sekolahnya dari rumah, lalu banyak yang nikah. Dan malah ada sekolah, nikahnya tuh. Enggak tahu. Lama-lama nunggu COVID ini nikah. Banyak nikah. Saya Pak, saya tanya, lulusan apa? Apa anak saya? Apa? Gara-gara COVID 2 tahun itu saya lama nunggu saya nikah. Ya SMP SMA kan yang di dalam. Tapi namanya mungkin dia memang mau nikah juga, bukan masalah COVID. Lalu sekalian, ya bagaimana meningkatkan atau kita bagaimana menyukseskan sanggup kita ini memang dari banyak sisi sumber dayanya, lalu infrastrukturnya ya. Jadi
infrastruktur ini juga menjadi hal yang penting. Namun ketika kita mendorong bagaimana satu pintar kalau infrastruktur pendidikan itu tidak menjamin orang enak belajar, ya, itu juga menjadi anak-anak jadi rese juga dia. Ya. Nah, kita maunya di sekolah dimanapun dia berada, sekolahnya nyaman. Ya. Tapi pengalaman saya kalau ke lapangan dia di sekolah, kadang-kadang lihatnya di ruang gurunya, di ruang kelasnya, kemudian di lingkungannya, di WC-nya. Ya, kadang-kadang saya punya, saya pernah saya pernah nyapu. Anak banyak umur, Pak Guru, nggak ada Pak. Ada penyapu. Gini ya, gua cari kayu itu di seputar itu. Potong, ikat daunnya, kita nyapu. Sapu bersih tuh alatnya. Kelihatannya nggak pernah disapu. Bayangkan kalau udah bertengah-tengah tahun nggak disapu kan, orang bersih itu nggak bersih gitu. Ya, jadi kalau di kampungnya pakai kayu, daun kayu, ada jenis daun kayu itu, ya karena dia punya ranting yang kecil-kecil, kalau daunnya juga banyak. Nah, kalaupun daunnya gugur, nanti ranting-ranting itu bisa menyambung. Kalau nyesak, tapi kan banyak akar di kampung ini banyak untuk sapu. Masa kelas sekolahnya nggak bisa disapu kan? Nah, kenapa? Karena kita berharap anak-anak ini bisa betah di sekolah. Tidak ada lagi waktu-waktu sekolahnya anak-anak bawa parang. Coba dicek rata-rata mejanya di toilet sana, toilet sini kan. Lalu ada yang bapak setelah kerja baktinya macam-macam gitu, coba dulu karena tuh orang ini ada kegiatan anak gitu ya. Nah, jadi sanggup pintar ini dari sisi pemerintah, lalu sisi anak, lalu sisi orang tua. Saya waktu dia sepamen di luar, Pak Kadis ini menjelaskan itu. Sangat bagus ya. Di apa itu proper ya, di sisi kenapa anak ini putus sekolah, pertama dari orang tua, kedua dari anaknya, ketiga pemerintah tidak menyiapkan fasilitas yang memadai, yang tidak mengenakan yang tidak memberikan rasa nyaman anak-anak belajar. Juga terhadap oleh pemerintah, ya, juga budaya situasi stasional di kampung. Dari sekolah katanya, sekolah pun kau morek, sekolah pun kau nyawet, sekolah pun kau mojek. Kalau itu adalah sekolah itu, karena tidak sekolah. Lama SMA suruh kita kerja di kota. Berapa gajinya Om? Gaji kontrak kita sejuta satu ya. Tahu lah, ngojek ya. Karena itu ngojek kalau satu hari 200, sebulan 6 juta. Ya, kalau dia tiap hari kan. Tapi belum tentu tiap hari, mungkin banyak macetnya. Tidurnya mungkin ngelantau dong itu, tidurnya dari jam berapa sampai jam 10. Kalau dia bangun kan. Itu kasar dia 100 ya satu hari, sebulan 3 juta. Kalau di kantor 1.400.000. Belum rokok, belum BBM-nya, rumah, nah cukup betul. Ya, nah ini kita mendorong bagaimana sanggup pintar. Ya, hari ini Sangkam memang anggaran kita lebih daripada 20%, dan jelaskan 30% atau lebih. Anggaran kita juga kecil, anggarannya nggak berupa dikit-dikit ya. Kalau ini agak naik dikit, karena pertama ada pembayaran dari pusatnya tenaga kontrak yang lulus P3K, kemudian pembayaran gaji 8%. Apa tuh kenaikan apa tuh? Kenaikan gaji 8%. Sudah terima nggak belum?
Bapak sekalian, jadi ini yang kita hadapi bersama pemerintah tetap juga akan mendorong juga pendidikan ini mulai dari bagaimana kesejahteraan guru, kenyamanan guru dalam melaksanakan tugasnya, juga menjadi tugas pemerintah. Ya. Ini banyak yang kita harus lakukan. Bagaimanapun dalam membangun ini tidak bisa kita membangun dari satu titik. Kita berjalan secara simultan, semuanya berjalan. Ya, kalau kita tinggalkan yang lain nanti satu 10 tahun pakai hayo ini tak ada yang maju. Nah, sekarang kita sudah ada 8 dokter yang sudah kita sekolahkan. Ada 5 yang sudah selesai, 3 belum. Jadi orang Sangko ini sudah punya dokter, ada ahli pemerintahan, ahli hukum, ahli pertanian, ahli peternakan, ahli manajemen, ada apa? Kalau nanti demo di IKN ini, nah, kata orang IKN mana? Minimal S3 katanya. Ada kita S3. Kalau S2 kata itu apa itu IKN? S2 ini dah kata orang Sangko ini dah. Semuanya S2 ini guru kan rata-rata S2. S3-nya terbatas, baru hanya berapa S3-nya? Belum sampai 10 ya. Kita mau teruskan S3 ini ya sebanyak-banyaknya orang Sangkal sehingga nanti kami selesai. Ya ada yang kami tinggalkan, ada tenaga spesialisnya juga kita sekolah ada 5 spesialis. Ya, tidak apa ya proses pendidikan yang harus berapa. Kita berharap kemarin di sepanjang jalan Sutra ini tidak ada lagi rumah-rumah sekolah yang atap sengnya zaman dahulu kala. Nah, garis harus atapnya sudah diganti semua. Ya, yang ada yang kome-kome harga sengnya yang zaman itu hanya 2.500. Jangan itu kan kurang sengnya. Bayangkan tahun 70-an kan sengnya itu 2.500 ya. Sekarang sama 40 sampai 40 ribuan satu ya jenis. Itu tidak ada lagi itu ya dah kolme itu kan catnya itu kan catnya jamnya pun kalau dia tidak gantinya kan zaman ada model keluarnya itu kan kalau dia nih tapi kelas sekolah angkat tapi saya berharap ada apa aja. Saya sudah lihat semua bagaimana cerita tidak ingat. Kalau colet-colet meja-meja gurunya bersih tak? Kalau yang jadi guru, ya. Lalu sekalian kita berharap bapak ibu guru, ya para kepala sekolah menjadi motor penggerak, ya. Yang merangkap bagaimana kita mewujudkan Sangko Bintang ini. Ada second grade kita pak. Sangko tertib, sangko pintar, sangko sehat, sangko bersih, sangko maju infrastruktur, ya, sangko terang, ya, sangko berbeda terima. Ya. Ini semuanya hampir kita bisa wujudkan. Infrastruktur ini infrastruktur ini kan jalan jembatan ini kan ya, kita bilang 3 ton, hantamnya 8 ton, selesai dapat. Jalan kekuatannya hanya 5 ton, hantamnya 15 ton, selesai. Kalau dia rusak, tidak usah marah bupati terus, jalan bupati. Kadang jalan kebunnya pun, apalagi dia dengan mau pemilik tanah kan, saat di motonya sernya ke Facebook. Menjelang jalan rusak, pada jalan kebunnya. Itu sudah biasa, ada tahu kita. Nah, infrastruktur ini dia terus, ya, ini terus kita berjalan terus. Tapi, kemarin di tempat Pak Aris ada Pak Aris. Nah, orang datang ke saya, Pak Bupati, kami mau larang perusahaan lewat jalan di kampung kami. Karena ada di aspal, waduh, jalan kumpul apa nih? Lalu
bicarakan dengan pihak perusahaan. Siapa? Menurut saya boleh lewat, tapi harus ada kontribusinya. Ada syarat-syaratnya. Syarat pertama pakai jaring, tidak lebih dari sekian tonasenya. Karena kalau sawit itu jatuh dibilas oleh ban mobil lain, ya keluar minyak, aspalnya kan gampang rusak. Pokoknya masuk air terus gitu dia. Ban yang tonasinya tinggi, ya sampai belasan ton tidak mampu ya. Gitu. Ya, ya jalan yang menjadi perhatian kita untuk berikutnya. Ya. Kalau yang lain saya kira sudah sangat bagus. Jalan dan jembatan ini, karena ini kan ruas jalan banyak, jalan kabupaten, jalan nasional, jalan provinsi, non status, jalan desa, pokoknya pusing terus jalan. Ya. Yang lain sudah bagus. Listrik tinggal hanya 5 desa itu ibu kotanya, 800 dusun tinggal tidak sampai 100 bisa 60-70 dari 865 dusun yang belum hanya tidak sampai 100. Ya, budaya dan iman ya ini dia terus mau anak macam sediakan mau di bidang dia kesenian ya apa sekaligus kemudian infrastruktur rumah adat Dayak, Melayu, Jawa, kita dorong banget. Kalau iman, ya berjalan terus bantuan gereja, masjid, pura dan pura itu ya terus. Ya jadi ya 10 tahun ini sudah. Ya tinggal jalan dikit-dikit. Ya, oleh karena itu Pak Karlu bilang ini mau kita lanjutkan 5 tahun ke depan. Setuju tak? Setujunya udah ngantuk ya. Bapak sekalian, jadi saya kira itu harus sampaikan. Mudah-mudahan yang fintech yang diselenggarakan di hotel ini di Pontianak ini membawa nuansa baru, angin baru, semangat baru bagi para kepala sekolah, bagi para operator, para konsultan, pendamping untuk nanti lebih memahami apa disampaikan oleh para pemerintah tadi terkait dengan politik ini, sehingga kita nanti ke depan tidak lagi ada politik ini menjadi persoalan. Kalau dia masih ditolak bisa dari 20 dan 8, ini kita cari masalah, kita cari tahu di mana salahnya. Nanti tanya dengan pasti tahu, pasti kita di situ. Kenapa? Nanti mereka akan jelaskan. Kenapa 28? Ya, berarti ada sesuatu yang juga belum clear, yang belum bisa, yang belum paham kita dalam pengisian apa dapur ini dari berbagai hal yang harus kita masukkan di dalam dapur ini. Mungkin ada yang kurang lengkap atau tidak rutin diperbaharui ya setiap tahun, sehingga di kementerian itu per provinsi ya Pak. Nah, per provinsi ini sekian orang monitor ya. Dari kementerian dalam negeri ini saya lihat waktu saya masuk ke ruang dari sekian provinsi ini ada di operatornya, mereka kalau bisa melihat itu data-data, jadi tidak bisa kita main kan. Bapak sekalian ya, mudah-mudahan dengan adanya fintech ini lebih pengetahuan kita yang rangka kita menyelesaikan atau mengelola data politik ini untuk kepentingan kita semua, untuk bagaimana kita bisa memperoleh anggaran dari pusat ini dari kementerian. Karena kalau tidak kita
sekalian, saya kira demikian kalau saya sampaikan. Dan dengan mengucapkan Idul Adha. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita bersama mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Sanggau. Ini ada panggilan. Dari Sungai Daun ke Desa Poto. Orang Poto ada? Ada. Sungai Daun? Ada? Singgah sebentar di Kecamatan Nonya. Lalu mari kita lanjutkan program PHYO, jadikan Sanggau maju dan ke depan. PHYO ini Paulus tadi ada contoh. Jadi terakhir saya lupa tadi, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, saya akan terakhir nanti 17 Februari 2024. Ya, kemarin 31 Desember, tapi karena di MK menang, para gubernur, bupati, wali kota ini juga masa jabatan itu menang, sehingga kembali ke tanggal bulan pelantikannya. Kebetulan Sanggau ini tanggal 17 Februari ya, 2019 kemarin. Jadi terakhirnya 17 Februari 2024. Nah, sehingga saya masih ada lebih kurang 1 bulan lah. Ya. Saya minta maaf bersama Bapak Paulus Hadi selama memimpin Sanggau ini lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Ya, tentu banyak hal yang belum dapat kami lakukan, terutama bagaimana memberikan kesejahteraan para Bapak Ibu guru sekalian di lapangan. Tapi hati kami berupaya, tadi Pak Kadis jelaskan, anggaran kita itu undang-undang mewajibkan 20%, tapi kita lebih dari 20%. Nah ini wujud perhatian kami ya, kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada banyak hal yang kurang berkenan dalam melaksanakan tugas, beliau kurang perhatian ya, dalam melaksanakan tugas dan maaf. Saya atas nama pemerintah daerah ya, dan Pak Osadi, lalu keluarga kami, kurang komunikasi dengan Bapak sekalian, yang kami paham karena Bapak sekalian berada di sudut Sanggau ini, di pedalaman yang sehari kita mungkin tidak bisa ketemu setiap saat, tapi saya yakin dan percaya kalau guru-guru ini saya dekat Pak. Saya satu tahun saya dengan guru, tapi guru ini rata-rata kenal saya. Karena saya, guru ini tidak boleh dibiarkan, kalau dia ke kantor ini, dibiarkan dia melihat atau dia belepotan. Nah, kalau guru datang prioritas mau pada ketua dinas, kalau dia pakai nama pun, suruh masuk situ. Kalau ada kopi, kasih kopi. Nah, kalau makan itu. Tapi kalau ada, ya kita jamin Bapak saja dulu ya. Ini zamannya di Pak Kadis, siapkan kopi satu ceret besar kalau ibu datang mau ingin Kadis. Nah kalau tidak sulit beli ya kopi buat dispenser, dia ngaduk sendiri. Kalau dulu kopinya berceret-ceret ya. Jadi saya dengan guru-guru ini dekat hanya 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun mungkin lebih dekat lagi. Tapi selama 10 tahun saya menjadi wakil bupati, ya hubungan kami para guru berjalan baik. Nanti lambat pembayaran sertifikasinya nggak percaya, lama programnya nggak percaya, tapi dah keluar nggak pernah bilang saya. Kalau nanti dah keluar programnya, aku bilang sekali-sekali lah jamin. Nanti lah tunggu ketemu Bapak. Ini tak keluar nanya saya, udah keluar tak bilang-bilang, betul tak?
sukanya jadi kepala dinas. Jadi enjoynya jadi kepala dinas pendidikan itulah dia buka-buka bapak guru ini. Sedang kita capek lihat misalnya ada yang sedih melas, yang sedih melasnya berarti segala sertifikasi tidak lancar, tunjangannya tidak lancar keluar. Oleh ceria, sertifikasi lancar, tunjangan motornya cepat keluar. Sekarang dibandingnya, ini di mana sekarang keluar pak? Belum pak katanya. Aku bilang kita ada keluar. Itu akan guru-guru ini mereka pakai. Ya, Bapak sekalian saya kira demikian. Makasih. Kalau maaf dengan mengucapkan bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa, maka bimbingan teknis penguatan sarana dan prasarana pendidikan jenjang SMP tahun 2024 di Kabupaten Sanggau secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit Katalino dan Juragan Kasarga Pasengan kata-kata. Maaf Pak, mohon tetap di tempat lupa. Sebenarnya acaranya saat dibacanya maka kami mohon Pak Kadis, Pak Kabit dengan narasumber untuk tetap naik ke atas panggung. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan yang meriah buat Pak. Borneo. Oh. Saya Sabang Merah. Mau kan? Dia mau. Dia di kanas dah dia. Kan tuh cair dah. Tiga tuh ramen wah. Pak, ini